Inspirasi. Kembali lagi di The Inspire Podcast by FKMP Pali. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal Safitri. Di sini saya sebagai host. Pada kesempatan kali ini, FKMP Pali kedatangan salah satu narasumber yang bisa dibilang luar biasa. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa sekaligus juga tutor di sebuah komunitas belajar yang ada di Kabupaten Penukalaba, Pematang Ilir, yang biasa kita kenal dengan Kampung Inggris Tempirai. Langsung saja kita ke Kak Tri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. I am so happy to be here right now. My name is Tri Sutrisno, and I am from Kampung Inggris Tempirai, Pali. And Alhamdulillah, right now I am a student of Indo Global Mandiri University, exactly 4 semester. Oke guys, jadi tadi Kak Trinya udah perkenalan. Beliau ini berasal dari Universitas Indo Global Mandiri dan sekarang sudah semester 4 ya Kak? Iya, betul, semester 4 sekarang. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini jurusan apa Kak? Oh, kebetulan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris juga di Universitas Indo Global Mandiri. Oh, jadi Kak Tri ini adalah mahasiswa aktif Indo Global Mandiri Ya, semester 4 dan pendidikan dan jurusan bahasa Inggris. Iya, tepat sekali. Oh, langsung aja Kak ya, buat pertanyaannya nih Kak. Kakak ini kan belajar bahasa Inggris itu dari mana Kak? Otodidak atau kursus atau apa? Untuk belajar bahasa Inggris tersendiri sebenarnya itu saya mengikuti kursus, yaitu Abri English Course. Pada saat itu, boleh cerita? Pada saat itu 2020 setelah tamat SMA, ketika kita tidak jadi merantau ke luar kota, disitulah Mr. Abi datang membuat Abi English Course. Nah, situ karena kita tidak memiliki kesempatan untuk merantau, jadinya kita memutuskan untuk belajar bahasa Inggris. Ya, betul-betul dari nol. Ya, kalau bisa dibilang sebenarnya bukan otodidak, tapi berdasarkan community atau ya di kursus seperti itu. Jadi kakak ini sebelum merantau, sebelumnya ikut Abri English Course Kak? Iya, betul. Sebelum merantau, teman-teman nih ngajak, katanya kalau mau belajar bahasa Inggris dulu, ayo belajar ke Abri English Course. Ya, kita belajarlah di situ. Itu kakak belajar bahasa Inggris itu emang dari SMA nih ngerasa udah, oh kayaknya aku ada bakat nih ke bahasa Inggris, atau emang karena kemauan belajar Kak? Wah, good pertanyaan ini. Sebenarnya, kalau untuk bahasa Inggris sendiri, jujur nih ya, saya betul-betul tidak mengerti apa itu bahasa Inggris. Bahkan 12 tahun ya kita belajar bahasa Inggris, SD, SMP, dan SMA. I really do not know about English. Tapi di situ saya betul-betul saya mencintai bahasa Inggris, tapi saya tidak mengerti, gitu loh. Mencintai tapi saya tidak mengerti. Nah, kebetulan setelah tamat SMA, ada tuh bahasa Inggris. Udah langsung kita gabung, sekalian kita mendalami. Karena saya ingin melakukan apa yang saya cintai seperti itu. Oh, jadi the real guys, cinta itu buta. Iya. Nah, kan kakak ini kan tadi kan kakak bilang kayak nggak tahu nih kan. Nah, kakak sendiri awal belajar bahasa Inggris itu ada nggak sih mengalami kesulitan? Kayak ya pertama-tama pasti kan. Ya, yang namanya kita we are human being ya, manusia biasa. Pastinya mengalami kesulitan. Yang pertama dalam segi pengucapan. Ya, yang namanya kita dari kecil ngomong pakai bahasa dusun, desa, pakai bahasa Indonesia ya kan. Tiba-tiba tuh kita belajar bahasa Inggris yang pengucapannya jauh beda. Dari pengucapan, kemudian dari cara mendengar, apa sih? Oh, wana, apa sih wana gitu. Selain daripada itu, menulisnya aja kita susah. Karena kita betul-betul ya, sehari-hari kita nulis bahasa Indonesia kan di sekolah. Jadi, kebetulan ketika kita bertemu dengan bahasa Inggris, ya everything is hard seperti itu. Everything is hard. Boleh nggak kakak cerita ini gimana asal mulanya sampai bisa jadi tutor di Kampung Inggris Tempirai Kak? Awal mulanya kita masuk itu bulan 2 di Kampung Inggris Tempirai Pali. Itu kita belajar dari nol kan. Waktu itu yang mengajar Mr. Abri only, hanya Mr. Abri. Nah, entah kenapa tiba-tiba goes by time, like berjalan seiringnya waktu, rame loh yang datang. Karena kita tadi kan ibaratnya udah lulus SMA nih, dan kebetulan juga siswanya juga banyak yang SMP, SMA gitu loh. Nah, mungkin juga kurang tahu juga mungkin potensial yang ada dalam diri kita atau melihat semangat yang ada dalam diri kita. Mr. Abri tadi ngomong nih, kalian bisa nggak ngajar gitu kan.
Karena kebetulan ada sedikit pengalaman di SMA Pramuka, ya sering-sering lah kan, suka tuh sharing-sharing, cuma kalau untuk metode mengajar belum. Nah, itu dari bulan 2 sampai 3 bulan kita belajar, kita betul-betul nge-push, bukan di-push oleh Mr. Abi, tapi semangat kita sendiri yang nge-push kayak, wah kau harus belajar bahasa Inggris nih, ini asik nih, oh kita bisa belajar bahasa Inggris akan tahu tentang dunia gitu loh. Jadi kita pagi, siang, malam belajar, pagi, siang, malam belajar. 3 bulan akhirnya kita di-try untuk latihan berbicara di depan umum, yaitu kalau nggak salah kita menjadi reporter terhadap KADES waktu itu kalau nggak salah, walaupun masih agak tapi at least kita sudah memberanikan diri di situ. Istilahnya sudah melihat bahwa potensi kita berani walaupun banyak salah. Nah kemudian menuju ke 6 bulan, 3 bulan lagi ya, di situ kita lagi-lagi di-push, menge-push, mohon maaf, bukan di-push, menge-push diri sendiri karena betul-betul cinta terhadap bahasa Inggris. Nah di situ kita lagi dalam grammar kita belajar, speakingnya kita lagi. Nah ke 6 bulannya datanglah Mr. Oji. Mr. Oji ini salah satu alumni Pare juga yang bekerja di kapal pesiar. Nah waktu itu entah kenapa, tapi lagi libur nih, kontraknya lagi betul lagi break sebentar. Datanglah ke tempat kita. Nah di situ karena beliau membawa pengalamannya yang banyak, yang bagus, jadi di situ kita dapat pesan juga untuk menjadi tutor. Bukan hanya untuk metode mengajar, tapi juga materi. Nah setelah 6 bulan, sebulan tuh kita di-push oleh Mr. Abri dan Mr. Oji untuk menjadi tutor kan. Nah setelah sebulan, finalnya untuk melihat bahwasanya hasil sebulan itu kita berhasil atau tidak, kita disuruh untuk debat bahasa Inggris. Nah waktu itu kebetulan hari ulang tahunnya ASA ini, nah debatnya tuh setahun lah, anniversary ya kan. Nah kebetulan di situ adanya ibaratnya kompetisi lah. Nah disitulah kita disuruh debat bahasa Inggris di balai. Nah, di mana di situ ditonton oleh orang tua dan wali. Melihat di situ kita mempunyai keberanian, terus bahasa Inggris kita, mohon maaf bukan sombong ya, dalam arti ada perkembangan lah kan. Di situ misalnya langsung mereka kita menjadi tim manajemen. Oh, jadi panjang ya guys perjalanan. Iya, sangat dari menjadi tutor tuh nggak mudah ternyata. Nah, menurut Kak Tri sendiri nih kan, yang juga seorang mahasiswa, seberapa penting sih bahasa Inggris untuk seorang mahasiswa, untuk seorang pelajar lah? Sebenarnya kalau bahasa Inggris ya zaman sekarang itu not only for student of the college, but also for the working. Artinya bahasa Inggris itu tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk pekerja yang lainnya. Karena pada zaman sekarang di mana-mana kita melihat bahasa Inggris. Contoh di Inspire, ya kan? Kenapa nggak bahasa Inggris? Bahasa Inggris ini contoh kecil. Dan juga di media sosial juga banyak aplikasi yang mudah menggunakan bahasa Inggris. Itu sangat penting bagi mahasiswa. Kemudian selain daripada itu, nah yang paling penting kita kan akan menghadapi yang namanya skripsi. Nah, ya kan? Pastinya ketika kita menghadapi skripsi, di situ kita akan di-push untuk menemukan atau mencari informasi tentang konten yang akan kita bahas dalam menggunakan banyak jurnal. Nah, salah satunya jika kita bisa berbicara bahasa Inggris maupun writing reading, kalau kita bisa membahas Inggris, kita bisa menguasai atau mencari international journal. Kita bisa mencari jurnal internasional supaya kita mendapatkan informasi lebih tentang konten, apa informasi untuk topik yang akan kita bahas dalam skripsi. Nah, tapi kan Kak, kayak seperti Kakak tahu nih kan, banyak sekali orang-orang tuh menganggap kayak, duh susah nih belajar bahasa Inggris. Kayak jadinya tuh kita tuh jadi males. Ada nggak sih tips dan trik dari Kak Tri sendiri supaya kita tuh mau belajar bahasa Inggris gitu? Oke. Kalau kita berbicara mengenai tips dan trik, sebenarnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Namun kebanyakan orang itu berbagi, ya namanya kita berbagi ya kan. Ya sebenarnya ya bahasa Inggris itu memang ya sulit, yang namanya kita dari kecil bukan bahasa Inggris. Kemudian habit kita juga bukan bahasa Inggris. Lingkungan kita juga bukan bahasa Inggris. Jadi bagaimana bisa kita berbicara bahasa Inggris lancar dengan instan, ya kan? Seperti itu. Nah untuk tips dan trik sendiri sebenarnya berdasarkan pengalaman juga. Karena tapi pengalaman itu sendiri, kadang pengalaman itu kita yang merasain, kadang pengalaman itu berdasarkan apa yang kita lihat, ya kan? Jadi untuk tips yang pertama, jika kamu memang memang niat belajar bahasa Inggris,
Pertama, cintai dulu bahasa Inggris. Kalau kita sudah mencintai bahasa Inggris, ya dalam artian kita lihat contoh. Ketika orang yang sedang jatuh cinta, mau hujan, badai, ya terbaslah, ibaratnya terjadi lah kan, itu sudah jatuh cinta. Begitu begitu bahasa Inggris. Ketika kita sudah betul-betul mencintai bahasa Inggris, mau sesulit pun bahasa Inggris itu akan kita belajar. Ya, cinta. Yang kedua, kita buat circle atau community. Seperti FKMP Bali ini bisa sebenarnya. Tapi gimana kalau kita nggak punya tutor? Lah, yang kita namanya sama-sama belajar kan. Kalau kita mau ada tutor, kapan kita bisa belajar sendiri gitu loh. Jadi ciptakan lingkungan sendiri, circle sendiri. Nggak usah banyak-banyak, cukup 5 misalnya. Dan 5 itu rutin misalnya dalam 1 hari 3 kosakata bahasa Inggris nih. Tapi kita terapin, jangan kayak misalnya eat, makan ya, drink, minum. Jangan hanya menghafal, tapi praktekin. Saya mau makan, I wanna eat, I wanna drink, I wanna sleep, dan lain-lain. Nah, selain komunitas juga, itu tergantung daripada mindset kita. Nah, banyak orang mengira bahasa Inggris itu sulit, tergantung mindsetnya dong. Kalau mindsetnya belum, dalam artian belum terbuka, ya apapun yang mereka lihat akan terlalu sulit terkadang. Jangan kan bahasa Inggris, tugas saja kalau kita sudah menganggap itu sulit, ya terlalu sulit kan? Apalagi bahasa Inggris. Sebaliknya kalau kita menganggap itu mudah, kita mencintai itu, ya kita akan merasa mudah. Bagaimana cara menemukan mindset tersebut? Dengan membentuk lingkungan tadi. Karena kalau kita berpikir sendiri, ya mentok kita di situ-situ aja. Kayak, oh besok kita memikirkan hal yang sama. Tapi ketika kita ada circle, otomatis kita bertukar pikiran. Ini beberapa seperti ini seperti ini seperti ini. Ya, yang paling penting kalau kita mau membuat sesuatu, lebih baik itu kita harus membuat circle. Tapi di sini alangkah baik saya akan memberikan contoh. Ini ada pena, biasa contohkan betapa kuatnya circle kalau memangnya udah betul-betul kuat. Oke. Seandainya nih, ya teman-teman, ini adalah bahasa Inggris. Niat kalian untuk belajar bahasa Inggris. Misalnya ini Risa sendirian. Nah, ini Risa sendirian ya. Ini bahasa Inggrisnya. Risa udah niat banget. Udah dipegang nih. Tapi ada masalah yang datang kayak malas segala macam. Jatuh. Udah jadi. Tambah misalnya Risa dengan Kak Irfan misalnya. Berdua, ya kan? Berdua ya. Nah, berdua. Udah mau belajar bahasa Inggris, udah seminggu misalnya. Datang lagi rasa malas. Karena sibuk segala macam lah, banyak tugas. Datang lagi masalah. Ini ibaratnya yang sibuk tadi. Tentu masuk, selesai, bubar. Tapi ketika misalnya FKMP Pali ini kompak, mau belajar bahasa Inggris, ini komunitas FKMP Pali. Dan ini niatnya untuk belajar bahasa Inggris. Sudah dalam betul-betul dalam hati nih. Dan kalian sudah memegang erat ini, mau sibuk, mau banyak masalah, mau jauh, mau tidak ada uang, seandainya ada masalahnya seperti ini, tidak akan jatuh. Tapi ketika Risa sendiri jatuh kan, ya itulah berapa kuatnya circle. Kalau betul-betul sudah satu frekuensi. Tadi kan kakak bilang gitu dipraktekin kak. Ya. Nah sekarang tuh kan kayak kalau misalnya kita praktek bahasa Inggris nih kan sama temen nih, nanti ada aja temen tuh yang bilang kayak, iya apa sih sok-sok Inggris ya. Itu gimana sih kak membangun kepercayaan diri kita biar kita tuh kayak nggak terpengaruh omongan orang lain gitu. Untuk hal tersebut kembali ke awal. Dulu awal pertama belajar bahasa Inggris di Tempirai itu banyak banget yang komen seperti ini. Alah, bahasa Indonesia aja belum lancar, udah sok-sok mau bahasa Inggris. Itu pernah pengalaman waktu itu live di Facebook, itu di komen oleh nggak tahu siapa, nggak kenal. Udahlah, tutup aja itu lesnya. Bahasa Indonesia aja belum lancar, kok mau bahasa Inggris itu di live. Cuman kita ngomong ke bisa gimana? Cuma gini, hal tersebut ya tadi mindset. Seberapa jauh kita mikirnya penting hal tersebut. Ya kalau kita kebanyakan mikir pentingnya bahasa Inggris tersebut, maka kita akan melawan hal tersebut. Tapi kita mikir, sudahlah, mungkin benar ya bahasa Indonesia aja belum lancar, kok mau bahasa Inggris, pasti kita down. Tapi kalau kita ya menutupi hal tersebut, kenapa kita bisa tidak down dengan hal seperti itu? Kita mikirnya gini, ya udah, kalian tidak bisa mengembangkan saya ingin berkembang. Kemudian yang bisa kami seru juga, yang
sampai sekarang masih tertanam kata kunci ini. Bahasa adalah jendela dunia. Kenapa saya bisa seperti itu? Contoh kecil, ketika kita hanya bisa berbicara bahasa Palembang, misalnya, otomatis kita mengerti apa orang Palembang omongkan ya kan? Orang Medan, orang Jawa, kita nggak ngerti. Jadi bagaimana kita ingin tahu tentang Medan, tentang Jawa kita nggak tahu, karena kita hanya tahu tentang Palembang, bahasa Palembang kan? Begitu juga bahasa Inggris. Ketika kita tidak tahu bahasa Inggris, kita nggak tahu nih, oh di Amerika ada apa ya yang lagi hot-hot sekarang? Oh di Inggris, di New York, universitas apa ya yang lagi bagus sekarang? Karena kita tidak bisa bahasa Inggris, kita cuman baca tapi nggak tahu artinya. Tapi ketika kita bisa bahasa Inggris, jangankan Amerika, dunia pun bisa kita kuasai. Karena bahasa Inggris sudah mendunia sekarang. Jadi ketika you can understand, comprehension about English well, I believe that you can conquer the world. Jadi kayak ketika kalian udah bisa menguasai bahasa Inggris ataupun sedikit bahasa Inggris, kalian udah sedikit tahu tentang ya dunia lah, karena dunia tidak akan lepas dari yang namanya bahasa Inggris. Itu kata kuncinya, bahasa adalah jendela dunia. Oke, jadi guys, sebenarnya bahasa Inggris itu sangat penting untuk pelajar, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Tadi tips dan triknya juga udah dibagi sama Kak Tri. Mungkin podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Makasih buat Kak Tri udah nyempetin datang ke The Inspire Podcast FKMP Pali. I'm so happy to be here right now actually. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.